Dia langsung berdiri marah dan dia tiba-tiba sudah tembus itu meja dan sudah di depan saya dan dia cekek saya. Dan saking kuatnya sampai kursi yang saya duduki terdorong ke belakang, set gitu ya. Saudara, saya coba lepaskan tangannya dari leher saya, tapi tiba-tiba di hati ada suara begini dan Tuhan bicara, "Anakku Lala, lepaskan tanganmu biar aku yang berperang ganti kamu." Saudara, saya langsung lepasin tangan saya gini. Kenapa yang terjadi? Tangannya Lucifer lepas dari leher saya. Dan bukan hanya lepas, tapi terpelintir juga. Dan dia berteriak. Dan bukan hanya terpelintir, berteriak. Dia juga terlempar. Boom. 4 orang itu kaget. Lebih-lebih lagi saya. Lalu saya tanya, "Tuhan, kasih tahu dong apa yang terjadi?" Saudara, saya itu dulu waktu tahun 2001, saya sebenarnya sudah Kristen dari kecil, ya. Tetapi saya itu disebut Kristen KTP, ya, atau Kristen tanpa pertobatan, gitu ceritanya. Jadi waktu saya tahun 2001, saya itu suka main-main kuasa gelap. Ya. Awalnya karena ayah saya itu dulu dia itu kan bukan Kristen. Nah, setelah itu menikah sama mama jadi pindah ke agama Kristen gitulah ya. Nah, tapi yang namanya orang cuma karena formalitas supaya bisa menikah aja gitu ya. Saya sebut the power of love lah itu ya. Kekuatan cinta. Jadi mau pindah agama karena cinta gitu. Tetapi karena formalitas akhirnya jadi pindah-pindah agama kayak ganti baju aja. Kemarin bajunya ini, besok bajunya yang lain gitu. Kemarin bajunya adalah agama ini, nanti besok bajunya agama Kristen gitulah ya kurang lebih. Jadi tidak ada satu perubahan yang signifikan. Nah, orang tua saya, papa saya, dia itu suka datang ke orang pintar. Jadi bayangkan, kami sekeluarga datang ke gereja loh tiap minggu, tapi hari biasa datang ke orang pintar gitu. Jadi pada saat kita ke gereja, kita juga bawa batu-batu warna-warni gitu. Batu warna merah untuk jagain apa, warna hijau, warna biru untuk berkat-berkat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tenang, ini bukan batu akik ya. Kalau ada yang punya ya nggak apa-apa gitu. Ini memang batu yang didoain sama orang pinter, pluk ada gitu. Nah, ada isinya gitu. Nah, pada waktu itu tiba-tiba kami dengar ada orang pinter. Nah, kalau datang ke tempat orang pinter tuh jauh-jauh. Sukabumi, Pangandaran. Saya besar di Bandung. Ya, jadi setelah kejadian luar biasa ini pindah ke Jakarta baru. Jadi waktu itu saya masih di Bandung. Jadi kami datang ke orang pintar yang jauh-jauh, tiba-tiba terdengar ada orang pintar pindah ke sebelah rumah kami. Jadi kan lumayan, gak usah jauh-jauh, datanglah ke sana. Tahun 2001, orang pintar ini berkata kepada ayah saya, "Pak, saya melihat anak Bapak mau warisi garis titisan kekuatan dari garis keturunan Bapak. Nah, Bapak kelewat anak Bapak yang perempuan ini yang dapat berkahnya." Gitu. Nah, waktu itu usia saya 19 tahun, saudara. Jadi dikatakan bahwa kemampuan yang diberikan kepada saya itu bisa dipakai untuk kebaikan. Saya nggak mikir buat kebaikan. Umur 19 tahun gitu, saya mikir kayak gini, wah asik banget nih ya, keren banget nih, gua bisa begini, bisa begitu gitu. Lalu saya diajar oleh orang pintar itu, dimentori, sampai saya disuruh ikut ritual. Ikut ritual dengan ritual yang sederhana, lalu mulai berdatangan ilmu-ilmu dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi saya bisa ambil barang tanpa menyentuhnya. Jadi kalau saya gini, ini botolnya yang datang ke saya. Tep, gitu. Jadi bebas, hemat tenaga, saudara. Lalu saya bisa sembuhin orang sakit. Ya, sembuhin orang sakit. Orang sakit, saya sentuh bagian yang sakit, hilang penyakitnya, tahu nggak? Tapi saya mau buka kartu aja ya kepada Anda. Yang saya lakukan itu bukan menyembuhkan. Yang saya lakukan adalah memindahkan penyakitnya. Jadi kesannya sembuh, padahal cuma dipindah aja ke tempat lain. Jadi kalau ada orang kasih kesaksian nih, saya ada sakit kanker,
kanker payudara nih, dan saya baru didoain di embah itu, gitu misalnya. Sembuh, saya mau kasih tahu kepada Anda, bohong. Kankernya dipindahin aja ke ginjal mungkin, ke usus kali. Tinggal tunggu waktu keluar, gitu. Di sini saya mau tekankan kepada Anda, saudara, iblis tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Ya, jadi kalau Anda dan saya merasa lemah tubuhnya, sakit, encok, pegelinu atau apapun itu, Anda tahu kemana Anda harus berlari, kepada Tuhan Yesus. Dia adalah kekuatan kita, kesembuhan kita. Setelah itu saya bisa lagi kemampuan-kemampuan yang lain, saya bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain dalam sekejap. Misalkan saya rumahnya di Bintaro nih kan ya. Saya ke sini sekejap aja. Bebas ongkos bensin. Ya. Lalu saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Nah, kehidupan okultisme, kuasa gelap, saya tidak sadar bahwa saya sedang dijebak oleh si iblis. Ya, dalam permainannya dia, rencananya dia. Di situ saya baru tahu, ternyata bukan cuma Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Iblis juga punya rencana. Yaitu apa? Dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, saudara, pada tahun 2002 awal, ketika saya pulang dari kampus, ya, saya akan cepat-cepat aja nih ya, berhubung waktu. Nah, ketika saya pulang dari kampus, masuk ke kamar, saya kaget ada pria duduk di kasur saya, di kamar saya. Lalu pria ini langsung berkata, aku mau kamu jadi permaisuriku. Saudara, waktu itu suasananya gelap gitu ya, maksudnya gelap bukan gak ada lampu, tapi mengerikan dan bau busuk. Dan tatapan laki-laki ini begitu menyeramkan kepada saya. Ya, ketika dia bilang, aku mau kamu jadi permaisuriku, saya langsung merinding hebat, saya langsung ketakutan dan saya langsung usir dia, pergi kamu. Nah, tapi saya nggak ngusir dalam nama Yesus, ya, perhatikan baik-baik di situ. Makanya dia nggak pergi beneran. Setelah saya tolak dia, mulai hal-hal mengerikan terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saudara, misalkan ketika saya lagi di kampus nih ya, saya duduk di agak depan, dan Anda tahu kalau di kampus, di kelas itu kan kursinya tuh ada mejanya untuk menulis. Nah, di tengah-tengah pelajaran, tiba-tiba kursi yang saya duduki terangkat. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, teman-teman saya di kampus saya waktu itu. Ya, saya kuliah di salah satu kampus di Universitas di Bandung. Ya, nah teman-teman saya datang mencoba untuk menahan kursi yang sedang terangkat itu melayang, ditahan. Dan sampai akhirnya saya bisa turun lagi. Ketika turun kan kursinya terus dorong ke atas. Nah, teman saya yang tahan akhirnya ketika lihat saya udah turun dilepas lah gitu ya. Dan ketika dilepas langsung boom gitu ya. Nabrak ini ceiling, lalu jatuh lagi. Plafon, boom gitu. Dan setelah peristiwa itu langsung dosen berkata, pulang semuanya gitu. Kelas bubar gitu. Dan peristiwa itu juga terdengar sampai ke telinga rektor di universitas di mana saya berkuliah. Dan lalu dia menyuruh kepada setiap dosen yang mengajar di kampus itu untuk memulai perkuliahan dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan iblis terus-menerus menindas hidup saya. Begitu mengerikan, saya kena buta, bisu, tuli, lumpuh. Saudara tahu nggak, di tangan saya ini, di badan saya muncul tulisan-tulisan kayak sapi yang dicap, tahu nggak? Gitu itu ada huruf timbul. Ya, nah di sini muncul di tangan saya sebelah sini tulisannya Satan, gede banget, kayak gosong, dan itu disaksikan sama teman-teman saya di kampus. Ya, dosen saya juga menyaksikannya. Di badan saya muncul Satan, 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 Satan. Saya baru sadar setelah peristiwa itu, kalau iblis kasih sesuatu tidak pernah gratis. Beda sekali sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya. Gratis, tetapi dia yang bayar mahal di kayu salib. Nah, saya baru tahu itu kalau iblis ternyata mau hidup saya. Dan dia awal-awal tuh cuma kasih free trial gitu ya. Kesannya enak, kesannya asik, tapi ternyata itu sebuah jebakan. Dan kehidupan saya betul-betul mengerikan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Lalu akhirnya Tuhan utus anak-anaknya untuk berdoa buat saya sekeluarga. Pada saat
anak-anak Tuhan bermunculan ke rumah kami, rumah saya ya. Dari gereja ini, gereja itu, dari persekutuan doa di kampus ini, kampus itu, datang berkumpul bersama-sama berdoa untuk saya. Saudara, di situ saya melihat Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam nama Yesus, maka yang hadir di situ adalah Tuhan Yesus. Makanya di sini nggak ada yang lain ya saudara, selain Tuhan Yesus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Tapi iblis tidak sampai di situ aja menyerang saya. Saudara, dalam kehidupan saya ini, maksudnya saya bisa melihat secara langsung bagaimana Kristus menolong saya secara luar biasa. Jadi ketika saya sudah dalam keadaan yang begitu menakutkan, begitu mengerikan seperti itu, kami sekeluarga justru melihat bagaimana Kristus itu dahsyat dan ajaib. Pada waktu saya bisa punya kemampuan, Anda mungkin tadi ingat ya, yang saya bisa punya kemampuan pergi dalam sekejap. Akhirnya iblis pakai untuk menganiaya saya. Jadi ada kejadian pertama adalah ketika saya masuk ke kamar mandi di rumah, ditunggu orang nggak keluar-keluar, ya. Lalu diketok, nggak ada jawaban, pintu didobrak. Saya hilang di kamar mandi. Nah, saya sadar ini ada di daerah antara Lembang sama Ciater, Cikole gitu ya. Sering muncul di daerah sana. Nah, orang-orang waktu itu sampai beberapa kali kasih pengumuman ke stasiun radio di Kristen di Bandung, ya. Ada anak hilang, gitu. Terakhir pakai baju ini dan ini, hubungi alamat nomor telepon ini, alamat ini, sampai bahkan orang polisi juga dikerahkan untuk mencari saya. Pokoknya waktu itu keadaan sangat-sangat pelik, saudara. Dan kami tidak menyangka bahwa akan sejauh ini, gitu loh. Nah, sampai hilang yang terakhir nih ya, saya ditemukan di Lembang. Cepat aja ya, langsung dibawa ke kampus saya. Nah, ketika sudah ditaruh di kampus saya, ada seorang penginjil yang menunggu. Nah, waktu itu tuh banyak banget hamba-hamba Tuhan datang ke saya dengan pengajaran yang macam-macam. Sampai waktu itu pikiran saya gini, aduh Tuhan, capek banget deh. Siapa lagi ini ya, gitu kan. Nah, tapi penginjil ini unik. Kenapa? Karena begitu dia ketemu sama saya, dia langsung tanya begini, Lala, kamu inget gak? Nama panggilan saya Lala ya. Lala, kamu inget gak ciri-ciri laki-laki yang datang itu ke kamar kamu? Dia kan biang keroknya. Lalu penginjil ini sebutkan satu persatu. Dia begini gak? Bau busuk gak? Ini gitu. Benar semuanya saudara. Lalu dia teruskan, dia bilang, kamu tahu gak itu siapa? Itu Lucifer. Nah saya, jujur nih ya, saya nih dulu adalah anak muda yang gak peduli soal Tuhan, gak peduli soal setan, pokoknya mau senang-senang aja hidupnya. Nah, saya baru pertama kali dengar nama itu dan saya ketakutan, lalu saya didoakan. Nah, di tengah-tengah saya didoakan, saudara, papa mama saya datang jemput saya. Nah, waktu itu kan saya didoakan sampai mental-mental, tau nggak? Debu, gitu, sampai biru-biru badan, berdarah-berdarah di mana-mana. Nah, orang tua saya datang, lalu mereka stop, udah, biar anak kami istirahat, pulang aja deh anak kami. Nah udah, saya dibopong masuk ke mobil nih. Nah saya duduk di belakang bersama dengan ibu saya. Lalu di depan yang nyetir om, di sebelah papa. Nah dalam perjalanan menuju ke rumah, berhenti dulu ke kantor mama saya. Itu siang hari, jadi mama saya kan udah berhari-hari nggak lihat saya hilang. Di drop lagi turun di kantornya, lanjutkan pekerjaannya. Ya, udah tahu saya baik-baik, oke, kerja lagi gitu. Sekarang saya duduk sendiri di belakang kan, di mobil ya. Perjalanan diteruskan menuju ke rumah. Di tengah perjalanan, papa saya tanya, Lala, mau makan nggak? Saya nggak jawab. Sampai 3 kali papa saya tanya dan lihat ke belakang, saya hilang saudara, di mobil. Ya. Nah kali ini beda, saya sadar tiba-tiba ada di sebuah rumah mewah. Dan dikelilingi oleh orang-orang. Ya. Dan mereka bilang kepada saya, Ratu. Nah, di depan saya ada pintu terbuka,
lalu ada bau busuk, dan laki-laki datang mendekat kepada saya. Dan orang-orang yang mengelilingi saya ini balik badan dan lihat ke laki-laki itu dan berkata, Tuhan, Tuhan. Nah, laki-laki ini udah di depan saya. Saudara, saya kan dipegang ya. Lalu dia berkata begini, kamu mungkin lupa, tapi hari ini kamu akan kujadikan permaisuriku. Langsung dia angkat saya, tahu nggak? Digendong saya, ditaruh di sininya. Gitu ya. Lalu dibawa masuk ke sebuah ruangan gelap. Dan di ruangan gelap itu orang-orang yang tadi mengelilingi saya sudah ganti baju, jubah hitam-hitam. Udah, dipeluklah saya sama si laki-laki ini yang bau busuk dan yang mengerikan ini. Ya, lalu dia sebut, mulai. Ketika dia berkata mulai, orang-orang yang di sekeliling itu langsung melakukan ritual yang mengerikan. Saya lihat ada ritual najis, ritual darah, gitu. Ya, yang orang-orang bilang ini namanya adalah aliran sesat, gereja setan, gereja setan. Saudara, sekali lagi ya, saya mau ingatkan kepada Anda, saya ini bukan orang yang peduli soal Tuhan, soal setan, gak ngerti soal begituan. Dan saya bergaris bawahi, saya bukan mantan dari aliran sesat itu. Saya hanya mau diambil, tapi gagal. Kenapa gagal? Buktinya ada di sini, ya kan? Jadi kalau tanya saya soal gereja setan, gereja, saya nggak bisa jawab, maaf, karena bukan keluaran sana. Nah, waktu itu, ketika mereka sudah melakukan ritual yang mengerikan itu, saudara, laki-laki ini ambil wajah saya gini. Jadi kami bertatapan, tuh. Dan di depan saya, dia langsung berubah mukanya. Mulutnya tiba-tiba maju. Ada moncongnya nih ya, gitu. Lalu kepalanya membesar, ada tanduk, badannya besar gitu, membesar, jadi hitam, jadi monster di depan saya. Dan dia langsung angkat saya gini, dan ditaruh di altar. Dan tangannya yang satu buka kancing kemeja saya. Ya, di tengah-tengah dia buka kancing kemeja saya, saudara. Tahu nggak? Tiba-tiba saya teringat nama Yesus, dan saya langsung teriak, Yesus, tolong aku. Meskipun aku lupa sama engkau, tapi engkau nggak pernah lupa sama aku. Saudara, saya sadar tiba-tiba lagi senderan di warung. Dan saya kaget, saya langsung bangun, lihat kanan kiri, saya lihat ke bawah, kancing kemejanya terbuka. Artinya itu bukan mimpi, itu betulan terjadi. Saya tutup lagi semuanya, dan saya hanya ingat satu nama Yesus. Dan saya langsung saat itu di jalanan, itu jalanannya agak sepi. Ya, itu ada kadang-kadang ada motor lewat ngeng gitu ya, bisa dibayangin aja. Saya langsung berlutut di jalanan dan saya langsung teriak, Yesus, tolong aku. Ya. Lalu pertama kali dalam hidup saya mendengar suaranya yang lembut dan penuh kasih, tapi berotoritas. Dan dia berkata, anakku Lala, orang tuamu saat ini sedang berdoa di gereja ini, di Jalan Sudirman, gitu. Ya, pergilah ke sana. Saya langsung kaget dan saya langsung bilang gini, Tuhan, teriak-teriak di jalan lah ya. Tapi gimana cara saya ke sana? Gitu. Lalu dia jawab lagi, aku menyertaimu. Saya panggil lagi, Tuhan gak jawab. Tapi saya lihat ada di sana ada angkot-angkot yang ngetem, saya langsung lari. Saya tanya, Mang, mau ke gereja ini Mang, gitu di Jalan Sudirman gitu. Ya, si sopir angkotnya yang nggak tahu lah gerejanya ya, tetapi tahu Sudirman di mana. Dan dia berkata, aduh Neng, tebih pisan, di dieu mah Tegalaga. Gitu. Ya, ada yang ngerti? Jauh di sini Tegalaga. Jadi saya tuh hilang muncul di Tegalaga, saudara. Ya, itu di Sudirman gerejanya. Nah, katanya harus naik mobil ini dan itu. Nah, waktu itu kan saya perasaannya campur aduk tuh, takut, bingung, gelisah, panik. Sehingga saya lupa informasi yang pertama saya dapat dari supir angkut itu. Sehingga saya nyasar, udah gak punya uang untuk bayar lagi, mau gak mau turun. Begitu turun, hujan lebat. Ya, dan itu udah sore, udah jam 6-an gitu ya. Saya teriak-teriak di tengah-tengah hujan lebat tuh, saya teriak-teriak, Tuhan aku hilang. Tapi ketika saya lihat ke kanan, ada pelang tulisannya gini, gereja ini Jalan Sudirman, gitu lah ya. Nggak boleh disebut ya nama gerejanya. Itu salah satu gereja yang melayani saya juga. Saya bukan dari gereja itu. Nah, saya langsung nyebrang ya ke tempat
parkirnya, dan di situ ada om saya langsung bilang kayak gini, Lala, cepet naik ke atas, gerejanya tuh ruko, saudara. Mereka sedang berdoa. Saya langsung naik ke atas. Ketika saya naik ke atas, saya buka pintu ruang ibadahnya. Saudara, apa yang saya lihat? Gembala dari gereja itu, jemaat yang hadir, orang tua saya sedang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan anak kami, Lala. Mereka gak sadar, saya sudah ada di pintu ruang ibadah itu. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ingat saudara, Anda adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Makanya gak heran doa Anda berkuasa. Haleluya. Dan ketika ibu saya yang pertama kali sadar, saya langsung dipeluk. Teriak dia gitu ya. Saya langsung dipeluk sama orang-orang, dikasih jaket supaya hangat. Lalu gembalanya bilang gini, udah pulang aja, pulang cepet. Nah saya dipapah nih sebelah kanan oleh mama saya, sebelah kiri oleh dosen saya. Dosen saya adalah anak gembala di gereja itu. Nah saya boleh minta tolong pemain keyboard boleh maju ke depan biar romantis. Pak, soalnya ini bagian ini romantis sekali gitu ya. Nah di kunci F ya Pak ya. Nah pada waktu saya dibawa turun ke bawah saudara, ya orang-orang tuh semua pada heboh. Karena biasanya setiap saya mau masuk ke mobil, suka manifestasi. Anda tahu dengan istilah manifestasi ya? Jadi kayak ada roh jahat yang merasuki, lalu marah-marah, gitu-gitu. Nah biasanya kalau mau masuk ke mobil suka gitu loh, manifestasi, aneh-aneh lah gitu. Nah mereka semua pada heboh, dikit lagi, pelan-pelan gitu ya. Om saya sudah di dalam mobil udah nyalain mesin udah ngeng gitu ya. Jadi kalau udah deket ke mobil, tinggal ditendang masuk, kunci, pergi gitu kan ya. Tetapi malam hari itu saya tidak manifestasi, tahu nggak? Saya tidak berontak-berontak, karena di tengah-tengah mereka heboh, saya ngelihat di depan ada seorang pria, diselimuti oleh cahaya, tatapannya penuh kasih, tersenyum. Dan saya bilang sama dosen saya, Cici lihat nggak ada laki-laki di depan saya? Nah, maklum, saudara, waktu itu setiap hari ada aja yang setan kerjain, yang setan lakuin untuk menyakiti saya. Sehingga dosen saya malah bilang kayak gini, Lala, usir dia di dalam nama Yesus. Dan saya langsung usir, saudara. Pergi kamu dalam nama Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidak pergi. Dia malah tersenyum. Dia terus menatap saya dengan tatapan yang penuh kasih. Dan dia buka tangannya. Dia berkata begini, anakku, aku mengasihi engkau. Saya langsung damai rasanya. Karena selama ini setiap saya melihat bayangan-bayangan itu selalu langsung menyiksa saya, kan langsung disakiti. Tapi ini beda sekali. Dan dia berjalan pelan mendekati saya. Saudara, saya sempat duduk waktu itu, kayak ada kursi kayu buat makan bakso lah ya. Jadi saya sempat duduk, tapi saya tetap diapit nih tangan kanan kiri sama mama saya dan dosen saya gitu. Dan mereka bingung semua, Lala lihat apa? Tapi ketika pria ini berjalan mendekati saya, semakin dekat, tiba-tiba jemaat dari gereja itu ada yang tersungkur, ada yang berlutut, dan tiba-tiba ada yang teriak, Tuhan, Tuhan. Semuanya pada heran, kenapa suasananya berbeda? Dan ketika pria ini sudah di depan saya, saudara, dia kan begitu tinggi, ya karena saya lagi duduk, dia lihat ke bawah, lalu dia berlutut, supaya matanya mungkin agak sejajar sama saya. Dan dia ambil tangan saya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nggak masuk akal, tangan saya itu sebenarnya lagi dijepit sama mereka berdua. Tapi dengan begitu mudahnya diangkat dan dibentuk seperti ini. Dan dia juga mengusap seluruh wajah saya. Malam hari itu, saya disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan, dimerdekakan total oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada saat ini. Betul? Sini saya mau memberikan kepada Anda satu gambaran. Bahwa gak peduli
siapapun nama iblis itu, dia ada di telapak kaki Anda. Dia sudah kalah. Ketika sudah pulih nih saya ya, sudah pulih, saya kan terus dibimbing, dimentori gitu ya. Iblis ternyata nggak selesai sampai di sana, tahu nggak? Tapi bedanya adalah waktu itu saya menghadapi iblis sebagai korban, ya nggak? Tapi kali ini saya menghadapi si iblis sebagai pemenang. Nah, ketika saya dimentori, terus dibimbing sama pendeta-pendeta yang bergantian datang ke rumah saya, satu siang saya merasa lelah dan saya bilang sama bapak pendetanya, Pak, saya mau istirahat, capek banget gitu. Dari pagi diajak nyembah. Oke, pulanglah beliau, saya tidur nih. Tapi di tengah saya tidur, tiba-tiba saya merasakan ada atmosfer yang ngeri lagi, tau gak, di kamar. Saya langsung bangun, saya langsung keringet dingin, saya langsung waktu itu berdoa, bolak-balik gini, Tuhan tolong, Tuhan Yesus, kenapa aku ngerasa gini lagi Tuhan? Tiba-tiba di depan saya ada mata merah, plok. Dan dalam hati saya gini, ya elah, kok dia lagi gitu. Lalu dia berkata gini, aku mau kamu temui aku di hotel ini. Saudara, kalau Anda jadi saya gimana? Enak aja, nyuruh-nyuruh ketemu. Usir dalam nama Yesus, ya gak? Saya udah tahu sekarang. Kalau ngusir sekarang dalam nama Yesus gitu kan. Dan ketika saya pergi kamu dalam nama Yesus, dia hilang. Saudara, saya langsung lega. Saya langsung, seketika itu juga saya langsung menyembah, berlutut, berdoa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan, dia hilang gitu. Tapi di tengah saya menyembah, Tuhan tiba-tiba ngomong di hati saya. Dan dia berkata, anakku, aku mau kamu temui dia di hotel itu, dan lihat aku yang berperang ganti kamu. Mungkin gini ya, it's payback time. Setelah itu saya langsung berdoa lagi, dan saya gak mau tanya macam-macam sama Tuhan. Saya hanya mau taat, tapi saya request satu aja, Tuhan, ini terakhir kali ya, aku ketemu sama dia Tuhan, gitu loh. Aku gak mau lagi Tuhan. Saudara, ketika saya lagi berdoa, saya menyembah Tuhan, saya nangis, saya sedang gini, ini tempat tidur nih ya, saya gini di tempat tidur, terus kaki saya selonjoran di lantai gitu. Saya tiba-tiba sadar, saya sedang menangis di pangkuan malaikat. Dan malaikatnya langsung bilang gini, dia memperkenalkan diri sebagai malaikat, tentara surga. Dan dia berkata kepada saya, Lala, di kamar kamu ini, ada berlaksa banyaknya tentara surga. Pergi ke hotel itu dan lihat Tuhan yang berperang, ganti kamu. Dia ulangi lagi, apa kata Tuhan di hati saya. Lalu saya lihat di kanan kiri, putar kepala saya. Kok kosong ya? Mana? Dia langsung hilang. Tapi ada kekuatan dalam hati saya nih. Saya yakin Tuhan berserta dengan saya. Saya keluar kamar, saya temui papa saya. Saya bilang, Papa, bingung juga nih minta izinnya gimana ya. Anterin aku ke hotel ini dong. Mau ngapain? Saya putar otak, saya bilang gini, mau ketemu setan gitu. Karena dia gak tahu lagi saya jawab apa. Papa saya langsung bilang, gak boleh. Nah, lalu saya jelaskan sama beliau apa yang saya dapat di kamar dari Tuhan. Dan ketika itu papa saya langsung taat, kita berdoa, di tengah-tengah berdoa papa saya nangis, masuk mobil nyetir masih nangis, saudara. Saudara, kalau Anda mau tanya gimana perasaan orang tua saya, ya berjalan di proses itu, Anda akan lihat warna yang berbeda. Orang tua melihat anaknya seperti itu. Pasti nggak gampang. Tapi kita cuma punya satu. Kita mau taat sama Tuhan. Kita nggak ngerti, tapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Waktu sampai di hotel, saudara, saya turun. Papa saya pergi. Saya langsung masuk ke lobinya. Saya di lobi, saya berdoa, duduk di sofanya ya, saya berdoa, Tuhan tolong. Ya, tiba-tiba ada yang colek saya, bulala, saya kaget, kirain setan. Ternyata dia ini pelayan restoran. Lalu dia bilang, maaf, saya cuma disuruh untuk jemput ibu. Ikut saya ke restoran ini yuk. Saya deg-degan sekali, saudara. Apa yang akan terjadi ya gitu. Nah, ternyata di restoran itu ada ruang VIP yang udah di-book. Ya. Nah, saya masuk ke ruangan itu nih. Coba dibayangin ya, boleh dibayangin sama-sama. Masuk ke ruangannya, ada meja bundar dengan 8 kursi. Di tengah-tengah mejanya kita. Saya duduk di kursi nomor 1.
Kursi 2, 3, 4, 5 berhadapan, 6, 7 bersilangan dengan 2 dan 3, dan 8 tepat di depan saya. Tiba-tiba ada orang masuk, 4 orang masuk, bule. Ya, lalu dia duduk di sebelah, mereka duduk di sebelah kursi nomor 4, 5, 6, 7. Nggak ada yang duduk di kursi 2, 3 samping kanan kiri saya. Nah, saya kan ambil jurusan sastra Inggris nih di kampus itu ya, saudara. Jadi bisalah praktekin sastra Inggrisnya dong, gitu ya. Nah, waktu mereka udah ngomong sama saya, ternyata mereka adalah orang yang punya jabatan atau posisi di gereja setan lah, yang datang langsung dari Eropa. Saya lihat aksen ini aksen Eropa nih. Gitu. Nah, ketika mereka menyuruh saya untuk mempertimbangkan jadi ratu pilihannya, lalu saya bilang kayak gini sama mereka, repent, bertobatlah. Repent in the name of Jesus. Ya, cuma bisa gitu doang. Dan di tengah saya suruh mereka repent, tiba-tiba mejanya bergetar. Drut. Saudara, langsung atmosfernya beda. Kaget saya. 4 orang itu berkata, He is here. Yes, gitu ya. Lalu saya tutup mata, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Dan lalu saya cium ada aroma bau busuk di sebelah kiri saya buka mata, tahu nggak? Dia berdiri begini. Dan dia ngelihat ke saya gini. Lalu saya tatap dia dan dalam hati, ya dia lagi. Tapi aneh saudara, dia nggak duduk di kursi kiri saya. Dia jalan ke depan dan duduk di kursi nomor 8. Tepat di depan saya. Kosong kanan kiri ini ya tetap. Lalu dia mulai merayu saya. Enak aja rayu-rayu. Siapa elu? Dan waktu dia ngomong saya langsung counter. Dalam nama Yesus kamu sudah kalah. Saudara, saya gak mau kompromi lagi. Saya gak bisa bargain apa-apa lagi sama si iblis. Sorry ya. Karena saya tahu dia sudah kalah. Di tengah saya rebuke, di tengah saya tengking dia dalam nama Yesus, saudara. Dia langsung berdiri marah. Dan dia tiba-tiba sudah tembus itu meja. Dan sudah di depan saya, dan dia cekek saya. Dan saking kuatnya sampai kursi yang saya duduki terdorong ke belakang, seret gitu ya. Saudara, saya coba lepaskan tangannya dari leher saya. Tapi tiba-tiba di hati, ada suara begini. Dan Tuhan bicara, anakku Lala, lepaskan tanganmu, biar aku yang berperang ganti kamu. Saudara, saya langsung lepasin tangan saya gini. Kenapa yang terjadi? Tangannya Lucifer lepas dari leher saya. Dan bukan hanya lepas, tapi terpelintir juga. Dan dia berteriak. Dan bukan hanya terpelintir, berteriak. Dia juga terlempar. Boom. 4 orang itu kaget. Lebih-lebih lagi saya. Lalu saya tanya, Tuhan, kasih tahu dong apa yang terjadi. Tiba-tiba di samping kanan kiri saya muncul cahaya. Ada malaikat gede banget berdiri. Lalu saya mikir gini, pantesan nggak ada yang duduk di kursi kanan kiri saya. Soalnya udah di-book sama malaikat. Haleluya. Dan bukan hanya di situ. Dari belakang saya lihat ada cahaya. Dan situ saya lihat ke belakang, tentara sorga banyak banget berdiri di belakang saya, saudara. Ada yang bawa alat musik, ada yang bawa senjata, dan semuanya berdiri begini. Wow. Dan di tengah kerumunan malaikat yang berdiri itu, ada satu kepala yang nongol. Set, lalu kasih jempol ke saya. Siapakah dia? Dia adalah malaikat yang tadi di kamar saya tuh. Yang kasih tahu, ada banyak tentara surga berlaksa-laksa. Jadi kesannya gini, bener kan? Saya langsung berdiri dong. Dari kursi, saya langsung, jadi berani. Dan si Lucifer berdiri. Dan dia berkata, belum selesai, hilang. Saudara, saya gak peduli. Lucifer mau bilang belum selesai, belum berakhir, atau apapun itu. Karena yang saya tahu, di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ada pria yang luar biasa. Dan berkata, sudah selesai. Haleluya. Iblis sudah kalah. Sakit penyakit sudah ditanggung oleh dia. Kutuk sudah dihancurkan. Dosa sudah dihancurkan. Dialah Yesus Kristus. Anda percaya kata siapa? Kata si iblis atau kata Tuhan? Apa yang saya sampaikan tadi di awal?
Ikut apa kata Tuhan. Amin, saudara. Karena iblis itu adalah penipu. Dan ketika sudah selesai, malaikat itu colek saya. Lala sudah keluar. Oke, tiba-tiba saya ingat tempat orang tadi. Lalu saya lanjutkan. Repent in the name of Jesus. Gitu. Malaikatnya gini lagi. Lala sudah cukup, pulang. Oke. Saya langsung keluar dari restoran itu, dari ruang itu. Terus keluar dari restorannya, naik ke atas, ke lobi. Ternyata hotel ini lokasinya tepat di sebelah mall. Ya, nah ada jalan kecil yang menghubungkan hotel dengan mall itu. Di tengah jalan itu saya berhenti, ambil napas. Tuhan, gitu. Tiba-tiba malaikat itu datang lagi semuanya, banyak sekali. Dan satu yang memimpin pasukan malaikat itu berkata begini, Lala, mulai hari ini sampaikan kepada banyak orang yang kamu temui dan katakan kepada mereka, Tuhan yang berperang ganti mereka. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lalu sebelum saya pulang, malaikat-malaikat ini bernyanyi. Yang memimpin langsung berkata gini, sebelum Lala pulang, mari kita nyanyikan lagu kesukaannya Lala. Mereka langsung ambil suara, oh, wow, megah sekali. Lalu mereka mulai nyanyi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Tapi mereka tunjuk ke saya, di dalam Lala. Mereka gak bilang dalamku tuh. Mungkin karena memang malaikat tidak pernah ditebus oleh Tuhan, ya. Yang ditebus oleh Tuhan adalah Anda dan saya. Tuhan tidak dalam malaikat, Tuhan ada dalam diri Anda dan saya. Mereka bilang di dalam Lala. Dalam hati saya bilang gini, Tuhan, bagus banget suaranya. Sungguh, kalau boleh nyanyi lagi dong mereka. Siapakah saya nyuruh? Malaikat, woi ulang lagi gitu kan? Gak bisa ya. Ketika mereka udah selesai nyanyi, di dalam Lala selama-lamanya. Tiba-tiba yang memimpin kayak gini tangannya, ngelihat ke langit sambil tersenyum. Lalu dia berkata kepada semuanya, Bapa meminta kita nyanyi sekali lagi buat anaknya. Wow, saudara, tahukah kenapa? Ya, sehebat apapun, seluar biasa apapun malaikat itu, tetap kalau anak Bapa minta, malaikat harus nurut. Kenapa? Karena Anda dan saya ciptaan paling mulia. Mereka langsung lanjutkan nyanyi lagi dan selesai. Di sini saudara, saya mau tekankan lagi kepada Anda. Ingat baik-baik. Anda dan saya memiliki keuntungan yang tidak adil. Anda dan saya berperang melawan sesuatu yang sudah kalah. Jangan pernah menciutkan Tuhan dalam pikiran kita bahwa dia lawan yang seimbang dengan iblis. No way. Dia jauh lebih hebat, saudara. Dan saya mau katakan, tidak peduli keadaan Anda, walaupun Anda belum melihat jawabannya sekarang, walaupun Anda belum melihat jalan keluarnya sekarang, walaupun mungkin Anda belum melihat secara pasti kesembuhan itu terjadi, saya mau kasih tahu kepada Anda lebih daripada pemenang. Keadaan tidak akan pernah bisa mengubah itu, karena itu sudah menjadi identitasmu, statusmu, saudara. Setan sudah kalah, titik. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Satu lagi ya, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Satu lagi. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Kalau saya boleh kembali ingatkan Anda, di restoran tadi saya ngapain sih? Di restoran tadi saya hanya duduk, nonton
Tuhan yang perang, Tuhan yang kerja semuanya. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya menyaksikan hebatnya Tuhan Yesus. Dan ini yang saya sampaikan kepada Anda semua. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak ditinggikan. Anda dan saya adalah saksi-saksinya. Saksi-saksi kebesaran Kristus. Saksi-saksi kehebatan Kristus dalam hidup Anda dan saya. Saudara, mari di hari-hari terakhir ini, di hari-hari terakhir ini, kita suarakan tentang kebesaran Tuhan. Kita suarakan, kita sampaikan kepada banyak orang tentang siapa Kristus itu. Haleluya. Dia dahsyat, dia luar biasa. Iblis, siapapun namanya, bahkan Lucifer sekalipun, sudah ada di telapak kaki anak-anak Tuhan.